Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang untuk tugas besar analisis produktivitas tentang pengukuran produktivitas dengan menggunakan pendekatan OMAX. Sebelum mulai, saya ingin perkenalkan nama saya Ferry Raji Pamungkas, NBI 1412 200029 atau dengan nomor urut 4. Metode OMAX atau Objective Metric adalah suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas di setiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut atau objektif. Model pengukuran produktivitas OMAX atau Objective Metric dikembangkan oleh James L. Reid di Oregon State University. Untuk profil perusahaan, PT Sumber Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur baja yang berdiri sejak tahun 2001. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis produk baja yang siap pakai. Baja yang dihasilkan pada perusahaan ini dapat digunakan untuk kebutuhan konstruksi gedung, pabrik, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi sampai dengan 150 meter per hari dengan total tenaga kerjanya 45 orang di bagian produksi. Pada studi kasus kali ini akan mengevaluasi tingkat produktivitas Departemen Produk pada PT Sumber Jaya Abadi yang tidak optimal. Untuk mengukur tingkat produktivitas pada Departemen Produksi tersebut, metode yang digunakan adalah metode OMAX atau Objective Metric. Ini menentukan kriteria pengukuran data-data. Ini data dari perusahaan tersebut. 4 kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria 1, output produksi per hari. Kriteria 2, jumlah produk cacat. Kriteria 3, mesin. Kriteria 4, kehadiran tenaga bekerja. Ini data dari bulan pertama, yaitu bulan Januari 2024 sampai bulan 18, yaitu bulan Juni 2025. Ini untuk perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran. Berikut ini merupakan rumus rasio performance. Rasio performance sama dengan output dibagi input. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi, di mana rata-rata ini adalah rumus dari rata-rata ya, di mana mu rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 18 bulan dan N sama dengan jumlah data atau periode, XI sama dengan rasio tiap kriteria, nilai performance tiap kriteria atau output dibagi input. Untuk standar deviasi, di mana mini mikro sama dengan standar deviasi mu sama dengan rata-rata tiap kriteria yang diukur. SI sama dengan rasio tiap kriteria, nilai performance tiap kriteria, output atau input. N sama dengan jumlah data periode. Ini eh, periode bulan Januari sampai bulan ke-18 bulan Juni. Untuk rata-ratanya kriteria 1 untuk XI ke 1 4,35, ya seperti ini datanya. Untuk komponen standar deviasinya input pertama
1,96, input kedua 32,60, input ketiga 35,67, input keempat 43,84. Untuk komponen rata-rata, untuk input 1 44,35, input 2 153,36, untuk input 3 175,13, input keempat 202,62. Perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Untuk komponen standar deviasi, input ke 1,96, input kedua 32,60, input ketiga 35,67, input keempat 43,84. Untuk rata-rata, input pertama 4,35, input kedua 193,36, input ketiga 175,13, input keempat 202,62. Degree of accuracy atau DA, input pertama 0,45, input kedua 0,21, input ketiga 0,20, input keempat 0,22. Untuk komponen confidence level atau CL, input pertama 0,55, input kedua 0,79, input ketiga 0,80, input keempat 0,78. Dan untuk komponen batas kontrol atas atau BKA, input pertama 66,30, input kedua 218,56, input ketiga 246,47, input keempat 290,30. Untuk batas kontrol bawah atau BKB, input pertama 2,39, input kedua 88,16, input ketiga 103,80, untuk input keempat 114,94. Selain perhitungan BKA dan BKB, juga terdapat beberapa perhitungan yang perlu diselesaikan sebagai berikut. Untuk degree of accuracy atau DA, berikut merupakan rumus degree of accuracy DA. Degree of accuracy sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata. Dan untuk confidence level atau CL, tingkat keyakinan berikut merupakan rumus dari confidence level. Confidence level atau CL sama dengan 1 dikurangi degree of accuracy atau DA. K merupakan konstanta. K sama dengan 1. Confidence level CL terletak pada 0. CL 0,8. K konstanta sama dengan 2. Confidence level atau CL terletak pada 0,68. CL 0,95. K sama dengan 3, confidence level CL terletak pada 0,95, CL 0,99. Batas kontrol atas BKA dan batas kontrol bawah BKB. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari BKA dan BKB. Untuk rumus BKA sama dengan rata-rata ditambah K standar deviasi. Untuk rumus BKB sama dengan rata-rata dikurangi K standar deviasi. Untuk menentukan target sasaran akhir, skornya 10, nilai dari skor 10 adalah batas kontrol atas BKA yang merupakan produktivitas pada setiap kriteria produktivitas. Menentukan sasaran jangka pendek, skor 3, nilai pada skor 3 adalah nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor 3 yang kedua adalah nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 18 bulan. Untuk yang ketiga, menentukan nilai produktivitas terendah atau skor 0. Nilai pada skor 0 adalah batas kontrol bawah atau BKB yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Dan di sini ada tabel
dari target sasaran komponen dalam kriteria 1 sampai kriteria 4. Dan selanjutnya menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut. Interval 0 sampai 3 sama dengan skor 3 dikurangi skor 0 atau BKA dikurangi BKB dibagi 3. Hasilnya 3. Untuk interval 3 sampai 10 skor sama dengan skor 10 dikurangi skor 3 atau BKA dikurangi BKB dibagi 7. Ini di bawah rumus ada tabel dari komponen BKA, BKB, interval 0, 0 sampai 3 sama dengan 3, interval 3 sampai 10 atau 10 kurangi 3 sama dengan 7. Dan di sini ada input 1, input 2, input 3, dan input 4. Untuk yang selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting plus kriteria, antar kriteria. Eh, untuk skala prioritas kriteria nilai 1, kriteria pertama sama penting dibanding dengan kriteria 2. Kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk nilai kelima, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk nilai ketujuh, kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk nilai 9, kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk nilai 2, 4, 6, tingkat prioritas kriteria 1 adalah nilai tengah-tengah. Untuk tahap pertama, kriteria 1 versus kriteria 2 adalah 6. Kriteria 1 versus kriteria 3 adalah 4. Kriteria 1 versus kriteria 4 adalah 4. Untuk kriteria 2 versus kriteria 3. Untuk kriteria 3 versus kriteria 2 adalah 1. Kriteria 4 versus kriteria 2 adalah 8. Kriteria 4 versus kriteria 3 adalah 8. Untuk tahap kedua, di sini ada kriteria 1 sampai kriteria 4. Dan di sini ada kriteria 3 dan sampai tahap keempat. Di tahap keempat, eh, ada total, bobot, dan bobot per persen. Dan selanjutnya menentukan skor dari skala. Ini kriteria 1, ada kriteria 2, 3, dan 4. Untuk total value ada 2,86. Besarnya nilai bobot ditentukan mengolah data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Nilai atau value sama dengan skor kali bobot. Yang kedua, sebagai contoh perhitungan dapat dilihat kembali pada tabel 3 bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Yang ketiga, nilai BKA
rata-rata, PKB, bobot, dan interval. Yang selanjutnya pencapaian kerja. Berikut ini merupakan tabel pencapaian yang berisikan data dari perhitungan pada tahap ke-10 yaitu total nilai pada periode Januari 2024 sampai dengan periode Juni 2025. Untuk periode Januari pencapaian kerjanya 2,65, periode 2 Februari pencapaian kerjanya 55,15 sampai periode ke-18 di bulan Juni 2025 dengan pencapaian kerja 2,86. Berdasarkan grafik 1, terjadi penurunan kriteria tetap, tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu Januari sampai Februari itu meningkat dari 2,65 meningkat menjadi 5,15. Untuk April sampai Juni itu meningkat lagi mulai dari April 4,83 meningkat menjadi 7,18 dan di bulan Juli sampai Agustus di bulan Juli 2024 dari 6,48 meningkat menjadi 7,69. Di bulan Oktober sampai Desember dari bulan Oktober 2024 4,5 dan meningkat sampai Desember 2024 menjadi 9,79. Dan yang selanjutnya Januari sampai Maret. Di bulan Januari 2025 yang awalnya yang menurun 6,02 dan meningkat sampai 7,26 dan di bulan Mei meningkat sampai bulan Juni dan di bulan Mei 1,33 meningkat menjadi 2,86. Menentukan indeks produktivitas total. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari indeks produktivitas total, indikator performasi saat ini. Untuk Februari 2024 5,15, indikator performa periode sebelumnya Januari 2,65 dan indeks produktivitas IP adalah 0,94. 0,94 itu dari indikator performasi saat ini di bulan Februari dikurangi indikator performance periode sebelumnya di bulan Januari. Jadi 5,15 dikurangi 2,65 dan dibagi indikator performasi periode sebelumnya adalah 2,65 yang menghasilkan indeks produktivitas atau IP 0,94 dan performance indikatornya IP Februari sama dengan 0,94. Dengan demikian, indeks produktivitas IP untuk bulan Februari 2024 adalah 0,94, Juni 2024 adalah 0,39, Agustus 2024 adalah 0,19, Desember 2024 adalah 1,18, Maret 2025 adalah 0,21 dan Juni 2025 adalah 1,15. Untuk kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan adanya fluktuasi produktivitas selama periode pengamatan yang tergambarkan secara visual dalam grafik pencapaian kerja. Beberapa periode mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada bulan-bulan tertentu seperti
Juni 2024 dan Juni 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks produktivitas total. Penerapan metode OMAX terbukti efektif untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan target kinerja karena selain sederhana dan mudah diaplikasikan, metode ini mampu mengidentifikasi area kritis yang membutuhkan perhatian lebih. Dari hasil skor dan nilai produktivitas yang diperoleh, perusahaan dapat menentukan sasaran jangka pendek maupun jangka panjang, serta membuat strategi peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi, sekian presentasi dari saya. Bila ada, jika bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.